Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang-siang masih semangat semua ya? Hari ini adalah materi ketiga dari stand up komedi atau komedi tunggal. Dan perkenalkan, nama saya Anom Tanjung, itu nama panggung sebenarnya. Untuk nama asli saya itu Broto Tanjung Anom. Gitu. Ada sejarahnya tapi panjang banget ceritanya. Kalau saya ceritain nanti nggak selesai malah. Karena nanti materinya malah nggak tersampaikan. Gitu ya. Ini sedikit perkenalan. Saya aktif di komunitas stand up komedi Kota Semarang sejak tahun 2012. Itu berarti dari umur 21 tahun waktu itu. Sekarang usia saya 32 tahun. Belum menikah Bapak Ibu. Kalau masih ada yang butuh mantu ele-elean sudah aktif dari 2012 di komunitas stand up komedi Kota Semarang, dan baru bulan kemarin saya terpilih sebagai wakil ketua di komunitas stand up komedi Kota Semarang. Begitu. Lalu sudah menekuni dunia profesional stand up komedi berarti dari tahun 2013. Setelah 1 tahun saya bergabung, baru 1 tahun saya bisa mendapatkan job yang berbayar, begitu sebenarnya. Terus sudah berpengalaman sebagai MC, terus sekarang bekerja sebagai content creator dan sebagai sosial media spesialis, dan pernah bekerja sebagai marketing juga. Karena dulu saya lulusan dari UNAS. Ada yang dari UNAS juga? Ya. Saya lulusan UNAS dari jurusan manajemen angkatan 2009 gitu. Di materi kali ini saya pengen nanti bapak-bapak dan ibu-ibu nanti menampilkan materi stand up komedi. Gitu ya. Kemarin di materi kedua dikasih PR nggak? Enggak ya? Pelanggaran ya. Nah, nanti saya kasih waktu, tapi nanti ini di akhir sesi aja. Nanti di akhir sesi saya minta, dan saya pengen bapak sama ibu nanti menampilkan materi stand up komedi. Itu tujuannya agar bapak nanti menampilkan hasil dari menulis komedi yang sudah dipelajari dari pemateri 2 yang kemarin itu. Dan yang kedua, jadi nanti bisa dapat komentar dari saya. Jadi nanti bapak atau ibu bisa menerapkannya ketika melatih ke murid-murid juga, begitu. Okay. Untuk selanjutnya ini nanti untuk di akhir sesi aja. Selanjutnya tips memilih siswa untuk menjadi peserta lomba stand up komedi atau komedi tunggal. Maaf ya, saya agak batuk sama pilek ini. Cuacanya lagi ekstrim. Ya. Yang pertama, pilih siswa yang memiliki daya nalar yang baik. Daya nalar yang baik itu berarti siswanya logikanya bisa berjalan gitu. Istilahnya dia bisa mengambil sudut pandang dari berbagai sudut. Dia berwawasan luas juga bisa. Ya, semacam itu. Mungkin bapak dan ibu yang lebih tahu tentang murid-muridnya nanti, gitu ya. Terus yang kedua, pilih siswa dengan latar belakang menarik sehingga mudah untuk diangkat menjadi materi stand up komedi. Contoh latar belakang yang menarik itu apa coba Bapak Ibu? Latar belakang yang menarik. Latar belakang itu bisa dari keluarga, keadaan ekonomi keluarga. Apakah dia itu kaya, dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin, gitu. Ada teman saya di komunitas di Semarang itu, dia dari keluarga miskin, dia punya materi gini. Saya dari keluarga miskin, saking miskinnya saya kalau pagi itu makan nasi bungkus, malamnya saya makan bungkus nasi. Jadi yang dimakan bungkus nasinya. Jadi itu bisa dijadikan materi. Gitu. Terus yang ketiga, disarankan memilih siswa dengan percaya diri yang tinggi. Nah, mungkin nanti bapak dan ibu bisa istilahnya mensortir ya, memilih siswa mana sih yang biasa ngomong di kelas, yang biasanya anak-anak nakal ya Bu ya.
Ya, yang banyak omong itu ya. Ya, usil ya, bukan nakal, ya usil. Terus yang keempat, selalu latih materi siswa di depan kelas atau di pertemuan besar sekolah. Jadi setelah menulis dan berbagai macam nanti bisa dilatih di depan kelas. Mungkin di ruang kelas seperti ini, atau ketika ada upacara setiap hari Senin. Masih ada ya sekarang upacara di hari Senin? Saya udah lama nggak sekolah soalnya. Saya nggak sama ya Pak ya. Nah itu bisa dilatih. Nah mungkin murid yang mau ikut lomba itu bisa dilatih untuk tampil agar dia percaya dirinya bisa naik juga gitu. Dan penguasaan panggungnya bisa dilatih di situ. Terus yang kelima, selalu berkonsultasi terkait materi dengan guru atau para ahli di daerah masing-masing. Jadi mungkin nanti di tiap sekolah ada guru pendampingnya ya Pak ya, atau untuk melatih si siswa ini. Nah kalau guru di sekolah itu kerepotan, itu bisa untuk istilahnya meng-hire komunitas di sekitar. Jadi di Indonesia sekarang ini stand up comedy itu hampir di setiap kota itu ada komunitasnya. Di Semarang ada, di Salatiga ada, Ungaran ada, terus Kendal ada, hampir di semua kota di Jawa Tengah itu ada komunitasnya semua. Dan semuanya itu ada Instagramnya untuk menghubungi gitu. Kalau butuh bantuan profesional nanti bisa menghubungi gitu, bisa disarankan untuk menghubungi komunitas-komunitas di sekitar. Itu dari 5 ini ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Lanjut? Oke, monggo Pak. Mbak, minta tolong mic-nya. Biasanya langsung bisa dengan LCD Mas. Langsung sangat kayak. Monggo Pak. Terima kasih Mas. Oke. Ternyata lebih keras dengan LCD tadi ya. Permasalahan kami di sekolah itu bukan dalam hal memilih siswa sekarang ini Mas, tapi dalam hal menyiapkan materinya. Nah ini kan saya yakin teman-teman guru ini untuk menyiapkan materi itu lebih sulit dibandingkan menyiapkan siswanya. Kalau materi sudah ada, mungkin untuk memilih siswa kemudian melatihnya itu mungkin akan lebih mudah. Tapi problem kami, mungkin yang mengaku jujur ya, mungkin ada yang tidak jujur nggak ngaku. Kesulitannya memang tantangan terberatnya itu menyiapkan materi untuk stand up-nya itu Mas. Dan mohon kalau ada mungkin tip-tip yang jitu begitu untuk menyiapkan materi yang benar-benar nanti bisa kami terapkan. Mungkin kalau nggak instan ya semi instan lah, begitu cepat sehingga materi bisa kita susun kemudian kita latihkan kepada anak. Mohon tip yang jitu Mas Matadun. Oke, terima kasih Pak. Nanti itu saya jawab sebelum praktek bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti saya kasih tips mencari materi yang gampang. Gitu. Matadun. Oke. Oke, nanti dan kemarin kan sudah ada pemaparan dari Mas Meki ya Pak ya? Kita ya. Nanti setelah selesai acara ini kan juga dibagikan modul jadi satu itu. Tepuk tangan. Saya sudah menikah. Dan nikah Pak. Dan nikah Mbak. Mbak siapa kan namanya? Nanti saya kasih tipsnya Pak. Bisa nanti. Sementara lanjut materi dulu ya. Terus yang berikutnya adalah petunjuk teknis lomba. Petunjuk teknis lombanya adalah yang pertama, peserta adalah siswa pada jenjang SD dan SMP. Untuk ini bapak-bapak berarti SMP ya. SMP merupakan juara 1 komedi tunggal di tingkat kabupaten atau kota. Jadi nanti ada tingkat lomba dari kabupaten atau kota. Jadi nanti diseleksi sampai totalnya di final cuma 35 peserta. Kali 2 siswa dan siswi berarti 70 peserta begitu.
Di nomor 2 ini jumlah peserta dari tiap jenjang masing-masing 2 orang siswa dan seorang siswi gitu. Jadi masing-masing kota itu nanti mengirimkan 2 orang siswa dan siswi gitu. Totalnya nanti ada 70 peserta. Terus yang ketiga, materi komedi tunggal bukan dongeng lucu atau guyonan yang sudah banyak digunakan di masyarakat dalam kurung kodian. Sudah tahu nggih Bapak-bapak Ibu-ibu maksud dari kodian? Itu adalah guyonan yang sudah beredar selama ini, sudah biasa dipakai. Kayak contoh kodian itu biasanya udah ada kayak apa ya, kata kuncinya. Misal ada 3 orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia. Biasanya itu kayak gitu tuh kodian. Jadi ya, terus ada misal ada pastor dan ada ustadz naik pesawat, itu kodian juga biasanya. Terus selanjutnya yang keempat,